Oke, selamat pagi, siang, dan sore. Nah, pertemuan kita lanjutkan. Nah, pertemuan kali ini kita langsung masuk ke bagian tipe data dan variabel di dalam pemrograman Python. Kita mulai. Variabel di dalam bahasa pemrograman Python, ya, tidak seperti pemrograman lain yang dimana mereka melakukan deklarasi terlebih dahulu atau kita lakukan inisialisasi dulu tipe-tipe data tersebut. Tapi di sini Python tidak melakukan inisialisasi, langsung digunakan. Nah, nanti di Python sendiri atau interpreternya akan membuat tipe data untuk variabel yang Anda gunakan. Ya. Contoh di sini adalah X sama dengan 4. Nah, di sini tipenya adalah integer. Tiba-tiba ada atau setelah pemrograman berjalan Anda ubah X menjadi Sally, maka Sally akan berubah menjadi tipe string. Nah, nanti kalau pada waktu Anda print, yang muncul adalah string, bukan integer yang pertama kali tadi. Ya, seperti itu. Itu tipe data di dalam Python. Jadi dia bisa mengikuti situasi dan kondisi seperti halnya bunglon ya. Jadi di mana dia berada dia bisa berubah warna. Nah, seperti itu. Itu adalah di Python. Maka Anda harus perhatikan pada waktu pemrograman data yang dimasukkan terakhir di dalam variabel tersebut. Nah, itu penting karena nanti pada waktu Anda umpamanya seandainya Anda memasukkan data tersebut ke dalam database, nah, diperhatikan keselarasan antara pemrograman dan data yang diinputkan ke dalam database. Kalau dalam database, data harus konstan. Jadi kalau tipenya integer harus masuk integer terus. Tapi di Python enggak. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Seperti halnya penamaan, ya, mungkin di kemarin di praktikum sudah disinggung sedikit cara penamaan dalam penggunaan variabel. Dan di sini harus diperhatikan adalah yang pertama harus dimulai dengan huruf dan karakter garis bawah atau underscore itu dimulainya. Ya. Jadi tidak dapat dimulai dengan angka. Ya. Kemudian di dalamnya kita bisa berikan alfanumerik dan garis bawah. Ya. Jadi untuk tanda baca yang lain jangan dimasukkan. Itu pemberian nama di dalam Python. Kemudian adalah nama di dalam Python adalah case sensitive. Artinya huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Nah, tolong diperhatikan saat Anda memberikan nama, ya, saat Anda meload variabel tersebut, cek apakah variabel tersebut sudah sesuai dari awal hingga akhir. Nah, kalau tidak, yang terjadi adalah data tidak bisa diakses atau ditarik inputannya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, sangat penting membuat suatu konsistensi ya penamaan di dalam. Saran saya sih lebih baik dari awal Anda nggak menggunakan huruf besar atau huruf besar dan huruf kecil. Gabungan itu tidak perlu, tapi gunakanlah huruf kecil semua. Itu akan lebih stabil dibandingkan Anda menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Berikut adalah macam-macam tipe data. Di sini ada boolean yang sudah saya sebutkan. Ya, di sini ada true dan false booleannya. Jadi cuma ada dua pilihan, dia true atau false. Kemudian string itu adalah semua huruf angka yang penting adalah dalam satu karakter atau kalimat. Ya, kemudian diapit dengan dua tanda petik atau satu tanda petik, harus konsisten. Kalau dua ya belakangnya dua, depannya dua.
Kalau petik 1, depannya 1, belakangnya 1, nggak boleh berbeda. Konsistensi harus dijaga di dalam pemrograman. Kemudian selanjutnya adalah integer, adalah bilangan bulat. Ya, sudah tahu ya bilangan bulat ya, bilangan bulat bukan bilangan float. Float ada pecahan, ada komanya. Wah, maaf, kalau di luar pakainya titik bukan koma. Kalau di Indonesia pakainya koma, kalau di luar pakainya titik. Titik menandakan adalah pecahan, ya seperti itu. Dan heksadesimal, ya, di praktikum sudah saya jelaskan, seperti 9A, 1DX, 1D3, maaf. Tolong diperhatikan dalam penulisan bilangan heksadesimal. Harus menggunakan diawali dengan 0 dan X. Kemudian bilangan kompleks seperti 1 plus 5J, seperti itu. Kemudian ada list. List sudah kita bahas ya sedikit di praktikum ya. Dah untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa berubah-ubah. Berbagai tipe data artinya di dalam list tipe datanya bisa macam-macam. Ini yang sangat-sangat menarik di dalam Python. Ya. Anda bisa merubah tipe datanya apapun. Kemudian tuple. Untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi dia konstan. Itu harus diperhatikan. Jadi nggak bisa dirubah. Jadi kalau kita membuat satu dictionary seperti 3,14 itu seperti variabel atau konstanta tertentu. Selanjutnya adalah dictionary. Ya. Di sini tipe data di dalamnya ada dua, yaitu petunjuk dan nilai. Jadi kalau yang lainnya itu pakai semacam indeks dari 0 sampai sekian, ya. Mulainya kalau di dictionary indeksnya langsung dikasih petunjuk. Jadi langsung utamanya di situ contohnya ada nama dan ID. Jadi indeksnya nama, isinya adalah ID. ID sama dengan 2.2 ya. Penggunaannya, ID ada penunjuk, 2 adalah isinya. Ya, kemudian kita sudah sering menggunakan perintah print di beberapa pertemuan praktikum, ya. Di sini print atau digunakan untuk menampilkan keluaran. Ya, di sini contohnya, ya. Print Python is, penggunaan plus ini adalah untuk menggabungkan teks dan variabel. Perlu dipahami, ini digunakan untuk tipe data sejenis. Ya, kalau untuk teks ya dengan teks, kalau integer dengan integer. Ya, jangan digabungkan dua bilangan yang tipe bilangan yang berbeda. Contoh lain, ini udah kita coba di praktikum, ini minta pas ya. Nah ini sama sudah kita coba, ya. Gimana kita melakukan pengujian terhadap perintah-perintah list, tuple, dictionary. Contoh yang lain seperti ini, umur sama dengan 20. Print umur, maka munculnya ada 20. Tipe umur munculnya adalah integer. Kemudian umur 21 dengan kalimat, ya. Print umur keluarnya ini 21. Print umur keluarnya adalah string. Ya. Selanjutnya adalah ini contoh menghitung luas. Panjang 10 integer, lebar 5 integer, luas sama dengan panjang kali lebar. Print luas adalah 50 dalam bentuk integer. Kemudian penambahan bisa dilakukan contoh yang lain untuk string, ya, Budi ditambah Susanto. Maka di sini ada nama depan Budi, ada spasi,
nama belakangnya adalah Susanto, Budi Susanto. Umur selanjutnya adalah umur 22, hobi berenang. Dan dicetak nih, biodata/n artinya dia adalah pindah baris, dan nama pindah baris, umur pindah baris, hobi. Nah, itu. Namanya adalah Budi Susanto, umurnya adalah 22, hobinya adalah berenang. Ya, menarik kan? Nah, kita teruskan. Nah, di sini ada namanya error statement. Ya, ini yang saya bilang tadi. Pasti akan muncul error karena di sini adalah integer ditambah dengan string. Nah, bukan muncul error. Itu yang saya jelaskan dari awal tadi. Yang pertama adalah int ya. Ya, jadi ini untuk merubah dalam integer. Float juga sama. Membuat bilangan float dari bilangan, nah ini. Jadi ini intinya adalah yang saya jelaskan tadi, merubah ke dalam integer, merubah ke dalam float, merubah ke dalam string. Nah, jadi saat Anda mau menyimpan data tersebut, pastikan kondisinya sudah sesuai dengan tipe data yang ada di dalam database. Nah, ini caranya dengan model seperti ini. Ya, kita lihat contohnya. Integer 1, x adalah integer 1, maka munculnya adalah 1. Jadi integer 2.8 munculnya 2. Kenapa? Di sini adalah float. Makanya diubah menjadi integer di sini. Munculnya 2. Bukan diplotin ke atas, tapi diambil yang depannya, yang belakangnya dihilangkan. Kemudian integer 3. Ya. Karena dia 3 itu adalah string, karena ada petiknya ya. Tapi karena dikasih integer, maka dia berubah menjadi integer 3. Ya. Demikian juga dengan float. Nah, float itu juga sama. Walaupun dia 1, tadinya integer, maka berubah menjadi 1.0. 2,8 tetap 3.0, 4.2 dalam bentuk string, ini dua-duanya string, hasilnya akan jadi float. Kemudian di sini selanjutnya adalah str S1 ya, tetap 2 menjadi string 2, 3.0 menjadi string 3.0. Nah, ini adalah integer, ini float ya. Tolong diperhatikan fungsi dari int, float ataupun str. Sudah jelas ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah dia tidak memiliki tipe data karakter, yang ada hanyalah string dengan panjang 1. Kemudian kurung kotak dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita mau mengakses ya, bisa digunakan dengan konsep seperti ini. Nah, ini juga ada yang kedua 2.5. Coba dicoba nih. Nah, saya ingin Anda ini Anda coba, kemudian dimunculkan di dalam komentar. Ya, hasilnya apa ini? Yang pertama dan yang kedua. Oke, demikian. Kalau mau ada pertanyaan sesuatu, silahkan dibuat ke dalam komen ya, dimasukkan dalam komen. Oke, jangan lupa untuk selamat pagi, siang, dan sore.